nggak? Gue dapat itu karena apa? Karena ketawa gue doang. Bukan karena suara gue, karena ketawa. Produsernya ngomong. Gitu doang. Biobras, ngobrolin bareng Rocky Pasca. Gue pertama kali mencoba sesuatu yang baru, membuat konten podcast bersama dengan teman-teman. Nanti dalam makanya akan gue undang. Namun kali ini kita akan undang satu orang terlebih dahulu. Saya akan mengundang seorang dubber, talent, seorang wanita yang dulunya juga berprofesi sebagai penyiar radio. Karakter di dubbernya adalah Otan, kalau pernah tahu Otan. Lalu Ninja Hattori, Gumbal, Shizuka. Nah, itu karakter-karakter kartun yang pernah dia isi suaranya. Maka kali ini kita akan mendengarkan langsung dia bercerita banyak tentang kehidupannya dia sehari-hari di tengah pandemi kali ini. Ya Allah. Gile, ini baru pertama kali gue coba untuk berpartisipasi di dunia per-YouTubean. Baru podcast pertama kali udah keringet dingin. Ini gimana cara aja om guna ini gimana nih? Suara gue nggak ada. Ya Tuhan. Suara gue ada nggak? Sendiri. Ada dong. Lu harus itu nggak boleh panik tau. Lo percobaan lo gue ya, yang buat lo asli. Percobaan lo gue ya. Ya, lo nyoba handphone deh. Karena di sini delay. Betul. Accept gue. 2 hours later. Akhirnya berjumpa juga bersama dengan teman saya yang sudah lama juga kita berkenalan saat apa ya? Saat satu event ya. Lagi satu event. Ya, eventnya nggak usah disebutkan lah ya. Jangan. Berisha Chandra atau yang dikenal sebagai Risa atau Ica. Apa kabar ya? Paleka ya? Bukan. Gue kasih sampah lo. Gimana kabar lo, Ca? Gimana Ki? Gue baik sih. Gimana kabar? Ya masih gini-gini aja. Masih PSBB. Tapi kalau misalnya ada kerjaan yang maksa gue keluar ya, gue akan memanfaatkan situasi itu untuk keluar. Pasti. Cuan. Cuan itu alasan. Kami butuh cuan. Iya. Aktivitas lo selama PSBB ini apa aja? Aktivitas gue selama PSBB gue work from home pasti, kan? Gue recording dari rumah. Untungnya, tadi gue pikir di kerjaan itu gue bakalan mengalami kemunduran secara finansial ya. Tapi puji Tuhan ya, ternyata gue bukan yang termasuk salah satu itu. Jadi ada aja kerjaan gue. Sombong amat. Puji Tuhan. Ini gue bisa pakai efek tepuk tangan nggak sih? Harusnya sih bisa sih. Nih. Gue bantu nggak dari sini? Nggak usah. Nih kita karena minim penonton ya. Tapi iya. apa ya? Yang penting kita tetap semangat ya, berpositif thinking bahwa nanti yang akan nonton adalah 7.000 juta. Nonton video lain. Iya. Jangan dong, itu doa. Iya. Ya nonton video lain. Bentar di skip gitu aja. Bocah. Enggak, tapi selain gue juga masak. Iya, ya. Itu kesibukannya udah pasti ya.
Iya, sama gue jadi rajin misa gue. Oh iya benar. Nah, jadi gue Iya. misa tuh dari Senin sampai ketemu Senin gitu. Ini salah satunya ya, kondisi yang menurut gue positif juga ya. Gue bisa ikut rosario rutin gitu loh. Maksudnya hal ini yang dulu gue nggak pernah lakukan, jarang banget melakukan, tapi akhirnya gue bisa melakukannya gitu loh, rutin setiap hari. Gitu. Sombong amat. Yang positif satu lagi, istri gue jago masak. Wey. Enak kan, Ki? Enak kan? Kalau nggak lo besok gak dimasakin ya? Salah ekspresi. Tepuk tangan dong. Oh iya. Efek nih. Oke, Cak. Nah, ini kan masalah tentang, gue pengen nanya-nanya sedikit nih buat aktivitas lo, buat apa yang lo lakuin. Ini juga buat teman-teman kita yang kadang kali ini tuh mereka apa ya yang harus gue lakukan ya? Jangan berpikir negatif, tapi hal yang positif, hal sesuatu yang bisa gue pelajari. Siapa tahu pengalaman lo atau profesi lo bisa menambah pengalaman baru untuk teman-teman kita atau siapapun yang masalah pandemi kali ini kurang baik ya. Siapa tahu bisa belajar hal yang baru dari lo. Nah, lo kan seorang daber ya. Yes. Daber itu lo baru dari tahun berapa sih lo menggeluti profesi ini? Gue udah 14 tahun cuy. What? Gue dari sekolah. 14 tahun. Dari 2006 dong. Ya, 2006-2007. Dulu kalau tek gitu pakai celana pendek, bener-bener yang masih bocah banget. Nah, untungnya gue memulai saat gue masih sekolah. Jadi gue minta castingan gak tau malu aja. Tapi sekarang lebih gak tau malu lagi kan, lo minta-minta sama orang kan. Kalau sekarang sih lebih gak tau malu gue. Gak punya maksud malu. gue gini, waktu pertama kali lo mencoba untuk menjadi seorang daber itu apa yang lo, karakter apa yang lo mainkan? Karena gue akan cerita dulu alasan gue kenapa mutusin jadi daber. Ya. Lo tau jatuh cinta pertama kali pada pandangan pertama kan? Itu yang gue rasain sama kerjaan gue cuy. Beneran. Figurnya siapa? Bukan masalah figur, jadi waktu itu, jadi kan suara gue dulu gak kayak gini. Ini suara gue dulu udah rusak. Suara gue tuh dulu kayak anak kecil, bener-bener totally kayak anak kecil. Jadi kalau misalnya gue terima telepon di rumah ya, temennya nyokap telepon itu, gue tuh selalu didikte sama temen-temen nyokap gue. Seolah-olah gue adalah anak SD kelas 2 atau SD kelas 1 gitu. Padahal gue udah SMA. Sekecil itu suara gue. Wow. Akhirnya, tapi maksud gue gini, kan ada kan pasti memutuskan lo menjadi seorang daber, lo punya bayangan, oh gue ini nih karena dia nih gitu. Gak ada anak sih, gak ada. Gue cuman kayak pas gue main ke studio, terus gue ngeliat orang-orang itu pada dubbing dengan karakter masing-masing, terus ngubah suara. Oke, seru banget ya pekerjaan ini gitu. Udah. Berarti lo diajak dong. Diundang, bukan diundang, jadi gue disuruh sama om gue dan ke salah satu studio. Nemuin salah satu daber, ngeliat cara ya udah itu aja. Berarti awal mula lo mesti jadi daber itu berarti berkat om lo juga dong, yang tahu potensi lo. Iya, mungkin lebih kayak daripada nih bocah nganggur main doang ya udah gitu. Diusir sebenarnya gue. Nah, yang penting menghasilkan daripada gue jual lo, mendingan lo jual suara. Iya benar, cuan. Nah, suka dukanya apa sih jadi daber? Sebenarnya untuk dubbing sendiri tuh gue udah jarang sebenarnya. Gue udah lebih banyakan VO ya kan. Nah tapi untuk suka dukanya dua-duanya hampir sama.
dan gue lebih banyak sukanya daripada dukanya. Untuk keduanya ya. Untuk keduanya, soalnya gue ngerjainnya tuh pakai hati. Yang lo kerjain pakai hati, lo gak akan ngerasa berat. Seperti merasakan masakan istri gue. Dari hati. Itu dari hati gue, dari hati. Dari mulut ke hati. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan kita bicara tentang lo, kalau lo dabar, berarti untuk VO talentnya itu setelah dabar dong? Barengan kalau gue. Oh gitu. Jadi kalau gue tuh karena mungkin gini, gue anaknya kan lebih kayak pengen tahu ya, keponya tinggi. Jadi dari dubbing film, terus gue ke program, pas banget gue dapat castingan di Otan itu pula. Otan 7 ya kan? Kan dari awal tuh gue. Lo tau gak gue dapat itu karena apa? Karena ketawa gue doang. Bukan karena suara gue, karena ketawa. Produsernya ngomong. Gitu doang. Iya. Ingat. Gitu. Terus habis itu barengan juga gue iklan. Jadi gue semuanya masuknya bareng tuh. Oke. Iklan pertama lo apa? Iklan pertama gue kalau nggak salah Sunsil. Gue salut banget nih, ada satu produser namanya Om Yoko. Om Yoko itu yang punya studio Katukan. Dia yang ngizinin gue untuk, dia ngasih kesempatan gue untuk iklan pertama kali. Dia kasih kesempatan gue untuk kayak coba, terus mau kayak try error, dengan dia nggak tahu kualitas gue, tapi dia kasih kesempatan ke gue salut banget lah sama dia. Gue respect, bakalan gue inget terus-terusan soalnya. Om Yoko. Pendekar Raja Wali ya? Kalau di dunia VO pasti pada tahu sih, dia legend. Iya, Pendekar Raja Wali kan legend. Bukan, dia nggak pakai Raja Wali. Dia pakai Legend of the Thunder Hero. Bukan. Jadul banget lo, Ki. Lu juga tahu kan filmnya? Tahu lah, gue kenal dabernya. Sombong amat. Ada gak sih sekali waktu lo pernah kesempet yang sesuatu yang sulit gitu, iklan yang menurut lo sulit banget untuk disebutkan gitu loh? Ada gak sih hal kayak gitu? Semua talent VO, semua daber pasti pernah ngalamin titik gimana kayak anjir gue bego banget. Gitu, pasti pernah. Karena walaupun ini 14 tahun lo sampai detik ini masih ada? Ya Allah. Teman gue ada yang udah 26 tahun, 36 tahun masih belajar sampai saat ini. Masih belajar. Dan itu kan nggak mengenal waktu ya untuk belajar ya. Jadi maksud gue, kalau sampai lo tanya, kira-kira lo pernah nggak sih ada di titik kayak lo nggak bisa ngerjainnya? Iya pernah, semua pernah gitu. Gue pernah ngerjain nih yang gue inget banget ya waktu itu buat kartu kredit. Gue nggak sebutin kartu kreditnya ya. Itu sih sebenarnya kayak jadi ada miskom antara si klien ke PH agensi baru ke gue. Jadi kan nggak direct ke gue langsung kan. Jadi itu tuh yang akhirnya kita nggak tahu tuh maunya sebenarnya kayak gimana sih gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke teknis sih. Karena kalau udah penyampaian ke orang kedua, orang ketiga, penyampaiannya beda lagi kan? Iya benar. Tapi untungnya di cover juga sama agensi sama PH-nya tuh kerjasamanya bagus. Jadi nggak lama-lama banget gitu. Nah, itu maksudnya ini bayangan buat teman-teman semua yang mau masuk mencoba dunia VO atau dunia dubber gitu kan, bahwa sesuatu ini lu sampai 14 tahun, sampai ada yang 26 tahun, itu kan masih berproses. Bukan yang lu udah bukan sekarang lu udah cuman ya ditawarin ini lu tinggal ngomong doang, enggak kan?
Enggak, iklan itu berjalan, Ki. Iklan, dubbing, semua tuh berjalan. Jadi setiap tahun itu, kalau gue pribadi ya, selalu ngelihat bahwa pergerakan iklan itu ada ciri khasnya. Jadi ada yang sukanya nih gaya stylenya kayak gini nih tahun ini, ntar beda lagi. Sama kayak fashion atau apa, fashion style atau rambut, gaya apa, segala macam. Sama persis. Berubahnya tuh sama. Ada perubahan juga. Nah, itu yang harus kita Oke. pelajarin. Gitu. Nah, gue lanjut. Kalau misalnya dulu kan, ini kan lu salah satu alumnus dari sebuah tempat penyiaran. Waduh. Lo sudah apa namanya resign kan? Itu sebenarnya Kenapa gue lu ngajuin resignnya di tahun kemarin, tapi masih ditahan. Gue masih dikasih kesempatan untuk mikir lagi. Terus nggak gue ambil. Gue sampai diajak ngobrol sama bos gue itu sampai 4 kali. gue boleh kasih tahu gak sih lo sebutin dong nama radionya apa? iRadio Jakarta. Wah. 89,6 FM. Tuh, saya ulang sekali lagi saat lo masuk bridging awalnya lo masuk untuk ngomong. Saat masuk awal bridging ngomong. Iya, iRadio bridging Jakarta, Bandung, Jogja, masuk. Medan, Makassar, dan Banjarmasin. 100% musik Indonesia. Hai, masih barengan sama Risa Chandra di sini. Kita akan mulai acara hari ini sampai nanti jam 4 sore. Kamu bakalan saya temenin ya. Dengerin dulu satu lagu dari Glenn Fredly. Gitu doang sih sebenarnya. Waduh. Adem. Lo nggak pernah siaran pakai suara otan? Wah, pernah sih waktu itu. Tapi nggak boleh. Pengen tapi nggak boleh. Ya karena sebetulnya suara lu udah khas sendiri gitu loh. Orang setiap yang kan radio itu kan memang bener-bener nggak kelihatan wajahnya kan, mimiknya gitu. Airing personality. Jadi kalau lu ganti otan disangkanya nanti ada orang lain kan. Iya, benar. Kok tiba-tiba ada Trans 7 nih di radio kan beda. Iya. Gak usah otan deh, si suka aja deh gitu kan. Lu wah, ini radio ada main cuan, waduh. Tiba-tiba nyari Nobita ngajak main. Tapi suka dukanya di radio gimana sih? Susah Balik banget lagi sih? sih. Sebenarnya dibilang susah enggak, cuman akhirnya karena gue jadi job kerjaan gue kan jadi numpuk ya, kan gue jadi kayak double job gitu kan ya. Nah gue capek sendiri, which is rumah gue juga jauh ya kan, saya kan lagi Bekasi suara agak kan sana dikit ya kan, iya Bekasi sana dikit kan, jadi gue capek sendiri. Itu yang bikin gue akhirnya mutusin daripada gue pusing karena capek kayak gini terus-terusan, mendingan salah satu gue lepas deh gitu, toh rezeki nggak akan kemana gitu. Iman Anda pencitraan gue dapat ya, makin pencitraan makin bagus ya, luar biasa ya Anda. Makin terasa ya. Tapi gini, kan kalau misalnya kita bilang radio itu buat teman-teman nih, siapa tahu teman-teman juga mau ada kerja di dunia penyiaran gitu kan. Ada gak sih step-stepnya, langkah-langkahnya kalau misalnya lo mau ngomong masuk musik, terus apa yang dibahas gitu, ada gak sih? Sedikit dong kasih gambaran kita buat teman-teman yang ingin masuk. Step-step masuk jadi penyiar atau step-step pas siaran? No. Waktu siaran. Waktu siaran. Sebenarnya gini, waktu siaran itu kan tiap media, tiap grup itu beda-beda. Kayak misalnya MRA tuh beda gayanya, terus Mahaka beda gayanya gitu kan. Nah, sebenarnya yang harus lo tahu tuh masuknya ke grup mana dulu nih gitu. Ada yang kalau misalnya MRA dia pakemnya adalah ada colekan, materi, gong. Itu pakemnya MRA tuh. Nah, kalau Mahaka dia akan lebih kayak bertutur. Beda-beda. Jadi lo harus tahu grup apa yang lo masukin gitu. Itu akan pengaruh ke cara lo bikin skrip. Jadi lo harus paham ketukan, lo tuh harus paham kira-kira untuk durasi ngomong gue, misalnya kayak let's say gue 20 detik kekejar nggak ya gitu. Atau lo main antara outro intro aja gitu.
Kan Berarti durasinya itu mainannya harus dikit. ada timingnya yang lo Ada. kuasain tuh ya. Iya Misalnya harus ada. Jadi intronya berapa detik, lo ngomong cuma di bagian itu. ada. Intronya berapa, outronya berapa, lu juga harus tahu gitu. Terus main feeling-feelingan, Ki. Tetep harus dipakai, Nah, kerja feeling juga. luar biasa. Ini pengalaman baru yang luar biasa. Jadinya kalau misalnya teman-teman pengen lebih lanjut tanya-tanya, boleh dong kasih lihat dulu dong. Di kolom chat apa ya bisa ya? Ntar nih gue edit deh. Nanti gue tempelin lo bisa di sini. Pokoknya gitulah ya. Bisa lihat di Instagramnya Ica, langsung tanya-tanya. Boleh gak sih Ica tanya di situ? Ica? Boleh. Tapi asal nanyanya seputar yang kerjaan dan sopan ya. Soalnya gue kalau DM gue isinya aneh-aneh udah kebanyakan, jadi gue males balas-balesin. Masih jomblo atau enggak? Iya. Iya. Tahu lah. Oke, Ica. Nah, sekarang gue mau lanjut ke masalah pandemi kali ini. Kan kadang kita berbicara pandemi itu negatifnya sekarang lagi banyak banget gitu kan. Wah, orang kena, media semuanya lagi menyiarkan tentang pandemi. Hal positif apa yang bisa lo ambil dari kondisi saat ini? Maksud gue, ini bisa mengajak teman-teman, yuk berpikir positif. Gitu. Nah, gue pengen tanya lo, apakah lo berpikir negatif atau positif? Kalau lo nanya sama gue, sebenarnya gini, gue udah mengalami fase dimana kayak, oke, gue harus PSBB nih, gue sadar diri gitu kan, gue harus isolasi, gue harus social distancing kayak gitu, gue udah sampai di tahap itu, terus maju lagi, gue udah ngerasa bosen, gue putus asa, gue desperate, akhirnya gue sakit, gue kaget, gue kambuh 2 kali, kemarin gue baru pulang dari rumah sakit, setelah bayar dokter yang mahal itu, jadi gue mulai kayak, gue harus ngelakuin sesuatu supaya gue nggak stres di rumah. Gitu, Ki. Jadi gue sebenarnya sebelum ke positif, negatif dulu. Ya. And then, positifnya apa yang lo? Positifnya adalah, gue akhirnya mulai realize bahwa, oh kayak ini masa pandemi adalah waktunya gue untuk deketin gue sama keluarga gue, sama Tuhan gitu. Ada me time buat gue sendiri. Gue apa-apa mulai belajar untuk kerjain sendiri. Kayak gue potong rambut sendiri. Terus gue mulai kayak belajar masak yang di luar zona nyaman gue, ya kan. Terus gue mulai kayak kirim-kirim makanan ke teman-teman gue, ya kan. Ya, jadi gue ngelakuin berbagai macam hal untuk bisa gue kayak tetap waras gitu loh. Oh iya, sama satu lagi. Jadi temen gue untungnya tuh dia punya yang namanya kelas VO online. Jadi gue bantuin dia untuk bantu ngajarin lah dalam tanda petik beberapa talent VO baru atau mungkin dubber yang pengen jadi VO talent gitu. Saling support aja. Itu hal positif yang bisa gue lakuin sampai sekarang sih. Ya, itu maksudnya gini ya. Kadang kalau misalnya kita berpikir negatif ya kita nggak akan bekerja gimana, kita nggak akan kreatif. Tapi kalau kita mencoba untuk oke, pandemi ini diambil sisi positifnya, kita bisa sama keluarga, kita bisa melakukan the new normal yang baru. New normal tuh ya kayak gini nih. Gue akhirnya mulai berusaha untuk mencoba YouTube dengan konten baru ini, mewawancarai orang-orang hebat gitu kan. Ya, ini new normal ya. Maksud gue, di gue nyadar di diri gue. Ya, berarti ambil sisi positifnya gitu kan. Iya, salah satunya, Ki. Salah satunya. Tapi kadang honestly gue masih suka yang kayak kangen sama ketemu sama orang yang bener-bener kayak kita tatapan muka ngobrol, bener-bener kayak ya lu face to face sama gue, lu tuh nyata. Gua tuh sebenarnya gue nggak terlalu nyaman dengan virtual ya. Tapi gue pengen nyata, cuman kan karena pandemi kayak gini ya kita sadar diri aja lah ya. Terima aja kondisinya gitu. Betul. Sama kurang-kurangin sosial media, salah satunya gue detox sosmed itu tuh salah satu yang gue lakuin
Kebanyakan Ya, juga bikin lo sosial stres. medianya yang menyenangkan aja kayak masak-masak gitu ya, Mm-mm. lucu-lucu. Iya, Ya. binatang. Nonton Korea. Nah, gue sekarang pengen ajak lo untuk kasih kirim apa ya, nasihat, bukan nasihat, lebih ke ya paling enggak not buat teman-teman semua, tapi dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Gue nggak suruh nyanyi. Jadi misalnya Bahasa Otan yang ngomong, berbeda. Oh, Otan, terus siapa gitu ngomong, jangan keluar rumah ya, social distancing ya, dan yang lain-lain. Pokoknya lo kasih saran dan pesan buat teman-teman untuk tetap stay health, terus produktif dan yang lain-lain. Oke? oke. Siap, Cak. Semoga gue Dimulai. bisa ya. Semoga gue bisa. Ah, lu mah PR amat sih. Tadi perasaan gak digini deh briefingnya. Udah. Langsung aja idenya. Ya udah, oke. Oke. Hai teman-teman. Jangan lupa ya, sekarang masih masa pandemi loh. Jangan kemana-mana. Coba dulu lah di rumah terus, social distancing. Karakter gue apa lagi ya? Suka ya? Suka. Kurang-kurangin deh lihat sosial medianya. Nanti kamu iri loh lihat kegiatan teman-teman kamu. Terus apa lagi ya gue ya? Mbak. Gumbal tuh hampir mirip kayak Otan sih sebenarnya. Oke. Tunggu. Gue bingung suaranya. Gue lupa suaranya. Suara Gumbal tuh gimana sih? Gue lupa Ki suara Gumbal. suara gue sendiri gue lupa. Okay. Ada nggak suara lain yang bisa lo bikin untuk ngomong sama teman-teman? Suara lain yang bisa gue bikin untuk ngomong sama teman-teman? Ya. Dolpino tuh semua gue masih ingat ya, Dolpino ya. Okay. Dolpino tuh si lumba-lumba itu sih. Tunggu bentar, gue ketawa Dolpino tuh ya. Ya. Gitu ya, Dolpino ya. Gue lupa soalnya ketawa Dolpino anjir. Oke. Dan coba isi kegiatan kamu dengan hal-hal yang positif ya. Luar biasa. Wow, Caca, keren banget. Semoga ini bisa menjadi pengalaman baru buat teman-teman yang mau belajar juga, yang mau tahu tentang Daber, yang mau tahu tentang bagaimana Vivo Talent. Boleh juga nanti gue taruh alamat IG-nya, Cak, gitu. Boleh dijelasin dulu ke teman-teman supaya kalau gue lupa naruh alamat IG lo bisa udah ngomong. IG gue tuh @risa_chandra. Chandranya CHANDRA. Jadi fotonya gue pakai topi. Iya. Oke. Itu dia, Cak. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol sama gue. Semoga ini rekamannya nggak rusak atau apapun itu. Karena yang penting gue berterima kasih. Siap. Kalau ini rusak berarti besok kita pakai baju yang sama karena gue akan gabungin. Gak mau pakai baju yang sama. Gak mau. Tiba-tiba gue gabungin, tiba-tiba berubah baju gue warnanya beda. Baju gue warna merah, lu warna hijau. Tapi ya, sekali lagi gue banyak terima kasih sama lo, Ja. Semoga pandemi ini cepat kelar dan kita bisa bertemu lagi sama orang-orang. Amin. Job-job makin penuh ya, supaya nggak stres ya. Amin. Supaya bisa makan dimsum buatan lo ya. Oke, Cak. Terakhir dari gua, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Mohon maaf kalau ada kelemahan gua dalam teknologi ini. Ya. Dan gua Ica, sukses selalu. God bless you. Bye-bye. Bye, Ki. Thank you ya. Lo juga ya.